Assalamualaikum. Oke teman-teman, hari ini kita mau membahas mengenai seputar beasiswa. Bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa, tips dan trik dengan mudah kita bisa mendapatkan beasiswa selama masa kuliah. Hari ini aku nggak sendiri, tapi hari ini aku ditemenin oleh teman aku sendiri, teman kuliahku. Ya, bisa perkenalan dulu? Halo semuanya, kenalkan nama aku Iren, biasa disebut Rene. Iren ini tuh merupakan mahasiswi yang mendapatkan tiga beasiswa. Alumni. Ya, maksudnya itu alumni yang sudah mendapatkan 3 beasiswa selama masa kuliah ya Ren? Ya. Ada beasiswa PPA, ada Bank Indonesia, ada Karya Salemba 4. Jadi aku pun juga heran kok bisa gitu. Bagaimana sih tips dan trik Iren untuk mendapatkan beasiswa itu tiap tahun gitu? Yang pertama itu kita harus sering-sering mencari informasi kan. Ya, betul. Yang ingin saya tanyakan, mungkin yang ingin teman-teman juga tanyakan, katanya mereka sering ketinggalan informasi gitu. Kalau Iren sendiri itu bagaimana cara mencari informasi beasiswa itu? Ya, langsung aja ya. Ya. Oke, untuk teman-teman sekalian, aku mau share bagaimana cara mendapatkan informasi tentang beasiswa. Dari pengalaman pribadi aku itu, yang pertama langsung terjun lapangan, yaitu mendatangi pihak akademik fakultas kamu, mau rektorat juga nggak apa-apa, untuk menanyakan info-info terkait beasiswa, kira-kira kapan rekrutmen dan beasiswa apa aja yang membutuhkan rekrutmen secepatnya. Setelah itu kan ada juga nih sosial media, ada website, kamu pantengin terus websitenya dan juga sosial medianya. Nanti mereka pasti pada ngumumin kira-kira bakalan adain open recruitment kapan aja. Dan maksudnya jangan nunggu bola datang gitu, kita tuh jemput bola, informasi itu dicari, dikejar, bukan ditunggu. Itu sih kalau dari aku. Biasanya beasiswa itu bukanya mulai dari bulan berapa sampai bulan berapa? Iya, biasanya informasi beasiswa itu open recruitment itu biasanya bulan-bulan Februari sampai April. Mei biasanya seleksinya udah selesai dan bakalan diumumin kira-kira periode Juli Agustus tuh biasanya. Jadi kamu gercep lah untuk, apalagi yang mau masuk semester 3 kan, semester 3 bulan-bulan Februari itu kamu udah boleh cari-cari informasi, kamu udah boleh mempersiapkan diri kamu sedikit demi sedikit biar nggak terkejar deadline juga. Oke. Kalau misalnya untuk kita daftar beasiswa itu bisakah dari semester 1 untuk sudah daftar beasiswa atau memang harus benar-benar semester 2, semester 3 baru bisa daftar beasiswa? Oke. Meskipun nggak semua beasiswa itu mengutamakan IPK, nggak semua, tapi kebanyakan ya, di garis bawahi, kebanyakan beasiswa itu memang menuntut IPK kamu, bukan menuntut IPK yang harus sempurna, tapi setidaknya IPK yang aman di atas 3,2 gitu. Jadi kamu kan semester 1 belum ada IPK. Kalau semester 2 memang udah ada IPK kan, tapi belum ada open recruitment. Jadi open recruitmentnya itu kan di semester ganjil. Jadi memang idealnya kamu tuh apply beasiswa itu di semester 3. Kamu harus curi start dari semester 3. Tuh. Beasiswa itu ada yang namanya persyaratan berkas, ya kan Ren? Ya, ada yang namanya persyaratan berkas. Kalau Iren sendiri gimana tuh? Cara untuk melengkapi persyaratan berkas itu dan apa sih yang perlu dipersiapkan untuk biar teman-teman itu bisa tahu? Oke, sebelumnya aku mau ngasih tau sama kalian, aku deadlineer, tapi aku nggak nyaranin kalian menjadi deadlineer karena itu adalah kebiasaan buruk ya. Jadi beasiswa itu kan banyak berkas yang harus dipersiapkan, apalagi baik PPA juga ada berkasnya, Bank Indonesia apalagi, KSE juga, itu banyak sekali berkas yang kamu persiapkan untuk administrasi. Jadi itu kamu udah boleh nyicil, makanya jauh-jauh sebelum apply beasiswa kamu udah mempersiapkan sedikit demi sedikit berkas yang dibutuhkan. Jangan pas udah daftar terus deadline beberapa hari lagi udah baru kamu nge-push. Jadi itu kan nyicil, makanya bisa nanti berkas kamu lengkap sebelum deadline. Jadi yang aku bilang tadi, tenganin kamu nyicil berkas, jangan sampai deadline. Ya dari pengalaman aku, beasiswa sama KSE memang membutuhkan esai sama motivation letter ya. Ya meskipun ada kebanyakan orang kalau melihat referensi di internet dia bingung sendiri.
Oke, bingung itu manusiawi, nggak apa-apa, it's okay. Tapi aku tetap nyaranin kamu baca-baca banyak referensi, lihat perbandingannya. Itu kan banyak besuan yang udah terjun lapangan terlebih dahulu membuat blog gimana dia bisa tembus beasiswa ini itu. Jadi kamu boleh berkaca dari situ, kamu boleh melihat dan mengambil pengalaman dia. Kalau dari aku pribadi ya, untuk esai itu ya intinya kamu harus gemar menulis, kamu harus suka dengan kata-kata supaya kamu bisa menuangkan yang ada di pikiran kamu dengan bagus. Kalau kamu nggak suka nulis, ya mustahil kamu bisa merangkai kata-kata yang sedemikian rupa itu. Kalau untuk motivation letter ya, yang aku tekanin itu ya kamu harus ada perkenalan sedikit ya di awal. Setelah itu kamu masuk, kamu itu ngapain aja selama kuliah, apa yang udah kamu lakukan, keahlian kamu di bidang apa sih, itu kayak promosi lah ya, istilahnya promosi, tapi dalam hal ya ada mannernya, ada caranya yang berpendidikan, bukan menyombongkan diri gitu. Kamu promosikan kamu ngapain aja, organisasi apa aja yang kamu lewati, apa aja keahlian kamu bidang akademik maupun non akademik. Nah setelah itu baru kamu kayak nunjukin ke donatur motivasi kamu ngapain gitu ya. Kamu kalau tujuan kamu dapat beasiswa untuk jajan, kayaknya kamu mundur aja deh. Masih banyak orang di luar sana yang bersungguh-sungguh mendapatkan beasiswa itu untuk hal yang lebih penting. Kamu seharusnya menekankan beasiswa yang kamu dapatkan nanti itu untuk mengurangi beban orang tua, itu untuk gak jauh dari kebutuhan kuliah kamu, bukan untuk belanja. Jadi kamu terangkan di sana, dan setelah itu kan nanti beasiswa yang biasanya diseleksi itu ada organisasinya ya, dan tujuan organisasi itu adalah untuk bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kamu harus siap mengabdi di sana, kamu harus siap menjadi orang yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tapi juga memikirkan kepentingan orang lain atau masyarakat sekitar kamu. Jadi dalam motivasi itu kamu harus dapat 3. Pertama, motivasi kamu secara financial, itu yang gak muluk-muluk memang iya kan, kamu butuh finansial. Yang kedua, kamu butuh soft skill atau pelatihannya. Kan beasiswa itu menyediakan gak cuma duit, tapi menyediakan wadah untuk kamu dilatih secara soft skill melalui pelatihan-pelatihan, leadership camp dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah organisasinya dengan tujuan kamu ini bermanfaat bagi banyak orang. Jadi tiga-tiga inilah motivasi yang menjadi senjata kamu di motivation letter yang bisa mengambil hati donatur sehingga mereka kepincut sama kamu. Oke, kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya, Kak, kalau kita udah lulus tahap seleksi berkas, apakah kita itu bisa langsung jadi penerima beasiswa atau ada kayak tambahan untuk tahap interview atau tahap-tahap yang lain? Oke, kalau untuk PPA memang itu murni berkas, IPK kamu oke, kamu pasti kalau udah diumumkan lulus berkas ya otomatis kamu memang udah fix jadi beasiswa. Tuh. Beda dengan Bank Indonesia dan Karya Salemba 4. Kalau Bank Indonesia dari segi berkas dan persyaratannya memang lebih rumit ya, lebih rumit. Cuman yang aku tekan sama kamu harus tetap ada rasa percaya diri. Kalau kamu pas lihat syaratnya kayak ngedown gitu, motivasi kamu untuk bergerak mengumpulkan berkas-berkas pasti berkurang. Jadi tetap percaya diri dong dalam hati kamu, oke, I can do it gitu. Jangan lihat saingan dulu, yaudah saingan aku IPK-nya sempurna, jangan pusing dulu gitu. Udah, setelah nanti ada seleksi administrasi, kamu akan dihubungi secara personal dari pihak Bank Indonesia untuk tahap interview. Kan pas administrasi tadi tuh udah ada esai sama motivation letter di situ. Nah, kamu harus menguasai apa yang udah kamu sampaikan gitu. Jangan modal copy paste aja. Kamu tuh benar-benar itu dari diri kamu dan jadi diri sendiri lah pas diwawancara itu nanti. Kalau untuk Karya Salemba 4, ya ini udah konyol loh ya. Pas kemarin kan udah lulus tes administrasi ya, tahap administrasi. Terus kan katanya itu selanjutnya wawancara, interview. Nah, konyolnya itu aku nggak tahu ternyata sebelum interview ada tes tertulisnya. Aku asli nggak bawa pulpen. Karena memang orang itu membilangkan itu interview bukan tertulis, sementara ada terselip
tes tertulisnya, bukan terselip sih, itu sebenarnya bahan untuk interview kamu nanti. Jadi siap-siap, nanti bakal ada tes tertulis untuk membuat esai dengan waktu yang seminim-minim mungkin, tapi kamu harus bisa menuangkan esai yang good gitu. Oke, buat teman-teman di sini aku mau kasih tambahan ya. Kalau untuk tahap seleksi berkas yang namanya, kalau misalnya tuh teman-teman kan pada bingung tuh Ren, ada yang namanya slip gaji Kak. Tapi orang tua aku tuh bukan PNS, tapi orang tua aku mungkin pedagang atau pegawai biasa, itu bisa kita minta dari lurah ya. Ya. Terus juga yang paling penting itu ada tambahan kalau misalnya ada yang namanya berkas yang dimana itu disediakan formatannya dari pihak pemberi beasiswa tuh. Misalnya untuk perlu tanda tangan untuk lurah atau untuk pengurus masjid atau untuk RT setempat lah. Pokoknya untuk pengurus setempat yang memang itu tuh hanya perlu tanda tangan dan formatannya sudah disediakan, itu jangan lupa untuk dicap ya teman-teman. Kenapa? Karena biar suratnya itu resmi ya. Biar suratnya resmi. Karena pihak dari pemberi beasiswa itu nggak tahu, oh ini tanda tangan siapa, oh ini bener nggak, dan apakah mahasiswa atau mahasiswi ini layak nggak untuk kita berikan beasiswa gitu. Jadi cap itu berguna untuk resmi atau tidaknya surat itu. Ya. Ada tambah dikit ya, tambah boleh. dikit. Kayaknya tadi nggak bisa tersampaikan dari pertanyaan yang aku tekankan itu adalah untuk saat interview. Untuk interview kamu harus mempersiapkan attitude kamu, manner kamu saat diwawancarai. Dari gerakan-gerakan mata, tubuh kamu itu juga memang dinilai, mulai dari kata-kata kamu. Dan satu lagi yang aku tekankan, untuk membuat motivation letter gak usah kesannya ngemis kalau kamu tuh kere, bukan. Mereka bukan mau mengasihani kamu, tapi mereka itu mau melihat kamu orang yang layak gak, kamu sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan gak. Itu harus kamu ingat, karena kebanyakan orang dikira beasiswa itu kita kere, kita dikasihani sama donatur, bukan, kamu salah. Mereka juga mencari orang yang berkualitas, itu harus kamu tekankan. Dan berikutnya yang aku pengen sampaikan tuh, gak usah pelit-pelit share informasi ke kawan-kawan kamu, bahkan ajak aja teman kamu untuk coba beasiswa. Jangan takut banyak saingan ya, itu kamu ya harus profesional sebagai teman kamu berbagi informasi, dan kamu juga harus percaya diri bahwa kamu tuh bisa melewati tahap-tahap itu dengan baik. Itu yang aku sampaikan. BTW ini wawancara kita ini juga mendapatkan beasiswa yang gak kalah keren banget, itu kalau nggak salah Basnas ya. Aku mau ngasih informasi ya, kalau seputar beasiswa Basnas itu biasanya itu diadakan sekitar dari bulan Maret sampai bulan April, kalau nggak Mei. Kalian bisa lihat aja di Instagramnya @lembaga_beasiswa_basnas, karena beasiswa Basnas itu sendiri itu diumumkan semuanya, mulai dari pembukaan, mulai dari perekrutan, mulai dari jumlah orang, dan mereka juga ada yang namanya kerjasama sama 82 kampus terbesar di Indonesia. Jadi kalian bisa tahu, oh universitas kalian masuk nggak dan bisa nggak itu ikut beasiswanya gitu. Dan nanti semua persyaratan itu ada di IG, kalian bisa follow aja tadi @lembaga_beasiswa_basnas. Oke, nambah sedikit lagi ya, ini kan kami udah melewati kuliah kurang lebih 4 tahun ya untuk mendapatkan gelar sarjana. Waktu itu benar-benar minim ya, nggak terasa, minim sekali. Seharusnya masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan, kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Jadi untuk adik-adik calon maba, aku nekankan, ikutilah organisasi sebanyak mungkin, tapi jangan lupa tetap prioritas kamu adalah kuliah kamu, studi kamu oke, organisasi kamu oke, itulah baru kamu gak akan nyesal nanti kalau udah lulus. Ikuti banyak-banyak seminar, pelatihan segala macam supaya kamu ada bekal nanti. Itu aja yang mau kami sampaikan. Oke, jadi buat teman-teman di sini kalau yang mau meng-apply beasiswa, kalau mau coba daftar, intinya itu jangan takut, persiapkan dari jauh-jauh hari. Percaya diri pasti percaya harus. diri. Dan juga kalau misalnya kalian mau daftar beasiswa tertentu, kayak misalnya seperti Bank Indonesia atau Karya Salemba 4 atau Lembaga Beasiswa Basnas, itu kalian follow IG-nya atau cari websitenya gitu. Jadi kalian bisa lihat tuh referensi berkas untuk tahun lalu itu apa, kalian persiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih loh sama Iren. Dan jangan lupa tetap rendah hati, bagi info sebanyak-banyaknya untuk teman-teman kamu. Oke, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat siang.